Ketiak yang halus, putih, bersih, dan cerah itu dambaan setiap wanita dan juga pria ya bahkan Dr. Jess. Iya. Oke, jadi hari ini pembahasannya sangat seru. Kita akan bahas dengan Dr. Jessie how to get that flawless underarm. First, kita bahas dulu. Biasanya kan pasien-pasien suka datang mengeluh nih dok. Ketiaknya dekil Iya. atau ketiaknya tuh hitam-hitam. Kita kenalin, kenapa sih? Why does it happen? Jadi sebenarnya secara teori harusnya warna kulit ketiak itu kan yang normalnya itu adalah warna kulit yang warnanya sama dengan warna kulit sekitar. Even skin tone gitu ya. Iya, cuma memang ada beberapa orang yang memiliki warna ketiak yang lebih gelap. Ya, nah sebenarnya warna ketiak yang gelap itu sebenarnya tidak berbahaya, tidak menular, dan biasanya bisa disebabkan oleh gangguan hormonal atau bisa dari gangguan genetik atau bisa juga dari gesekan-gesekan dari bulu-bulu yang ada di ketiak. Oke. Gitu. Sepertinya yang ketiga itu yang paling sering terjadi. Kalau genetik ya memang ada beberapa orang yang memang bagian di lipatan tubuhnya salah satunya di ketiak itu memang lebih hitam warnanya dibanding bagian lain, dan itu pun there is something we can do about it. Sebentar kita bahas. Ada lagi yang karena penyakit ya. Iya. Ya? Penyakit itu contohnya pasien-pasien yang memiliki namanya kondisi akanthosis nigricans. Yes. Ya. Jadi pada akanthosis nigricans kulit pada pasien itu lebih menebal, lebih hitam, dan juga biasanya kelihatan ya di bagian lipatan-lipatan leher atau lipatan ketiak atau bahkan bisa di lipatan paha. Nah, akanthosis nigricans ini sering banget ditemukan di pasien-pasien yang memiliki kondisi khusus seperti berat badan berlebih atau gula darah yang tinggi pada pasien diabetes atau prediabetes, atau bisa juga dari kelainan genetik dan hormonal gitu. Nah, jadi dari semua yang kita bahas ini nih, yang ini ya penyebab yang akanthosis nigricans tipe ketiak yang gelap seperti ini, this is a red flag ya Dr. Jessie. Iya. Why is it a red flag? Karena memang walaupun akanthosis nigricans sendiri tidak berbahaya, but it's a sign of a much deeper problems. Contoh mungkin tanpa disadari you are obese atau overweight, you have untreated diabetes, atau ada penyakit-penyakit genetik lain yang menyebabkan akanthosis nigricans ini. So you have to find that out. Kita bahas yang lebih kosmetik, yang sebenarnya itu bukan penyakit tapi mau dibetulin karena mengganggu, lebih bagus aja. Iya, gitu. mengganggu secara estetik aja Secara ya dok. Nah itu biasanya terjadi akibat gesekan-gesekan ya dokter. Iya, gesekan dari bulu halus atau kan normally memang di lipetan-lipetan kita sering gerak-gerak otomatis pasti banyak gesekan gitu ya. Jadi kan memang paling sering ya pasien-pasien itu nanya better itu bulu ketiak itu dicukur atau di wax atau better dicabut dok gitu. Sebenarnya sering sih banget nanya kayak begitu. no-no Sebenarnya yang mana yang benar? Itu semua no-no ya. no banget ya dok Okay. ya. Jadi yang paling efektif itu sebenarnya di laser aja hair removal. Karena begini, saat kita mencukur, mencabut ataupun melakukan waxing pada bulu ketiak, itu kan tanpa sadar itu kita mengiritasi kulitnya. Trauma ya. Iya, kulitnya itu trauma. Nah, kalau kulitnya itu iritasi atau biasanya ditandakan dengan adanya kemerahan, gatal pada area tersebut, otomatis iritasi itu dia akan menyebabkan kehitaman lagi pada bagian ketiak itu. Dan lagian waxing, cabut dan juga di shave itu bulunya itu tidak hilang secara permanen. Suka ada ingrown hair. Iya. Pas dia lagi numbuh-numbuh, itu kadang-kadang bisa menyebabkan menjadi unnecessary irritant pada kulit. Jadi kan gesekannya semakin banyak gesekan, semakin iritasi, semakin hitam. Iya betul. Kadang ingrown hair malahan jadi infeksi yang lebih luas kadang. Jadi lebih baik sebenarnya kalau memang ingin mendapatkan ketiak yang idaman tadi, itu sebenarnya bulu-bulunya itu kita hilangkan secara permanen. Iya. Yes, permanen atau long term hair removal. Nah sekarang pilihannya tuh ada apa aja dokter Jess? Kalau untuk laser hair removal itu jadi nggak sembarangan laser. Ya ada laser khusus, contohnya ada NDX laser bisa juga, atau yang paling simple IPL. Jadi kalau kalian pemilihan lasernya itu salah, otomatis hasilnya itu juga nggak efektif. Kadang pasien nanya ya dok, kenapa aku udah laser 1-2 kali kok nggak hilang gitu bulunya? Karena kan sebenarnya laser itu dia tuh nggak bekerja terhadap semua akar rambut pada saat kita treatment pertama. Karena kan sebenarnya hair follicle ataupun akar rambut itu dia hanya sensitif itu pada saat dia lagi di masa pertumbuhan. Ya, karena kan Dok Kev itu rambut itu kan nggak hanya tumbuh-tumbuh doang ya, dia itu ada masa pertumbuhannya yang kita sebut sebagai fase anagen, lalu ada fase katagen, telogen, hingga akhirnya itu ada fase eksogen di mana rambut itu rontok. Nah masalahnya adalah problemnya laser itu hanya efektif di saat
saat rambut itu ada di fase anagen atau fase pertumbuhan. Jadi kalau misalnya kalian ingin hasil hair removal yang efektif, tentunya kalian harus lakukan treatment satu kali lah sebulan ya dok ya, selama 6 bulan berturut-turut. Tujuannya apa? Biar rambutnya itu, hair follicle-nya atau akar rambutnya itu ya paling sensitif gitu loh pas saat kita lasernya, terutama ya pada saat dia lagi di fase anagennya, fase pertumbuhan. Rambut itu ada life cycle-nya seperti yang tadi Dr. Jessie katakan, dan dia hanya efektif pada saat kita menembakkan alat ini pada fase anagennya atau gitu. fase pertumbuhan. Dan dari semua folikel rambut yang ada di kepala, di tangan, di kaki, termasuk di ketiak, itu melewati semua life cycle tersebut. Dan at any given time, nggak semua populasinya itu sama bareng gitu. Jadi nggak baik semua, nggak teenager semua, nggak orang tua semua. Mereka bergiliran, berputar. Nah itu biasanya per bulan ya dok ya? Iya. Gitu. Jadi satu life cycle-nya itu 28 hari per bulan. Jadi misalnya bulan ini, populasi yang ini di fase anagen, yang ini tuh belum. Bulan depan fase dia yang menjadi anagen, yang dia udah lebih mature lagi. Nah kita harus mengejar semua fase-fase ini, oleh karena itu harus dikerjakan setiap bulan berturut-turut gitu Iya ya. betul. Biasanya berapa bulan harus kita kerjakan? Minimal sih 6 bulan ya. 6 bulan pertama itu treatment aja 1 kali sebulan. Setelah 6 bulan sih biasanya udah permanen lah hair removalnya. Cuma ya better kita maintain lagi 6 bulan sekali. Ya, Biar jadi- make sure semua bulunya itu nggak tumbuh Yes. at all. Dan biasanya kadang-kadang banyak pasien yang mengerjakan di klinik, kalau kita kerjakannya dengan laser itu yang sangat baik, one of the best in the field, itu nggak sampai 6 kali pun udah kelihatan sekali hairnya ini nggak nunggu-nunggu lagi gitu. Yang suka ditanyain juga gini Dr. Jess, apa bedanya IPL dengan laser hair removal? Karena kan mereka suka lihat kalau di salon atau di klinik itu harganya berbeda jauh. Iya Gitu. Jadi sebenarnya gini sih, IPL itu kan cara kerjanya lebih general. Ya dia itu tembak semua layer kulit lah. Jadi sama seperti fungsinya yaitu general, dia lebih general juga hasilnya ya. Nggak terlalu spesifik energi lasernya. Nah tapi kalau misalnya laser hair removal yang lain, dia energinya itu lebih spesifik. Dia targetnya adalah melanin pada pigmen rambutnya. Nah sehingga nanti saat laser ini pas kita tembakkan, dia kan akan memancarkan energi laser yang kenceng. Nah, energi laser yang kencang itu dia akan diserap sebagai energi panas pada si bulu rambut. Energi panas tersebut dia akan menghancurkan si folikel rambut atau si akar rambut gitu ya. Jadi kalau hair removal laser yang tepat, energinya tepat, pasti hair follicle-nya itu akan hancur. Sehingga pertumbuhan rambut itu menjadi terhambat. Tapi beda dengan IPL. Kalau IPL itu dia general, dia tidak hanya menembak folikel rambut, tapi dia tembak juga kulit-kulit sekitarnya ya dok ya. Jadi kalau kekencangan kadang-kadang malah skin burn. Iya. Kalau kekurangan malah targetnya belum mati gitu. Iya. Jadi sulitnya begitu dengan IPL. Dan juga one word of message gitu yang ingin saya sampaikan adalah begini. Pada saat kita menembakkan laser energi ya, laser atau IPL itu ke ketiak, setiap orang responnya akan berbeda. Karena yang mau kita kejar itu kan sebenarnya folikel rambut. Betul. Folikel rambut itu kan tidak ada warnanya. Laser ini harus mencari gitu loh, warna apa sebenarnya yang mau kita attack di bawah kulit. Biasanya itu yang dicari warnanya warna hitam, pigment atau melanin. Nah itu biasanya di sebelah folikel rambut ada melanosit. Yes, jadi kita tuh sebenarnya mau mendeliver energi ini ke melanosit di area tersebut, sehingga energinya itu dari udah sampai ke melanosit dia buang ke area sekitar. Di area sekitarnya itu ada hair follicle. Hair follicle-nya ikut mati atau nggak aktif. Jadi hair follicle itu nggak numbuh lagi. Karena peran melanin dan melanosit ini sangat penting pada hair removal, jadi biasanya orang-orang yang mendapatkan respon yang cepat itu adalah yang warna kulitnya putih dan rambutnya itu warnanya hitam. Karena beda banget tuh, ya kan, kulitnya putih, rambutnya hitam. Jadi begitu kita tembakin, dia masuk ke dalam ke melanosit, dari melanosit ditransfer energinya ke folikel rambut di sekitar. Dan good newsnya itu karena target dari si laser itu kan adalah pigmen melanin. Nah, yang bikin warna kulit kita itu kehitaman itu kan dari si pigmen melaninnya sendiri ya kan, yang memberi warna kehitaman. Jadi pas saat kita laser bukan saja bulunya yang hilang, tapi bonusnya kulitnya juga ikutan jadi cerah. Selain dari itu, another thing yang sangat penting itu sebenarnya menjaga agar ketiaknya tuh teksturnya tuh lebih rata, dokter. Iya. Jadi kan biasanya kan kadang-kadang suka ada kayak berintilan kayak gitu kulit ya. ayam gitu. Iya, itu sering banget sih ketemu di pasien-pasien ya. Nah biasanya kalau yang berintilan gitu sih ya, kita sih ada beberapa treatment di klinik. Contoh salah satunya dengan laser, satu lagi bisa dengan peeling. Jadi kalau laser itu
sekarang sih ada 2 macam laser bisa di-combine. Yang satu itu fractional laser sendiri. Fractional laser itu jadi gini, kan berintilan-berintilan itu dia kayak nonjol-nonjol ya. Nah, fractional laser itu kita bakar permukaan kulitnya agar dia lebih rata, lebih smooth. Cuma memang kadang fractional laser ini karena sifatnya ngebakar, kan dia bikin gosong. Jadi dia ada downtime. Kadang tuh pasien merasa lebih perih, gosong dulu sekitar 2-3 minggu. Baru setelah kulitnya ngelupas, nanti jadinya kulitnya itu lebih halus, lebih smooth. Nah, biasanya sih rata-rata pasienku kalau udah 2-3 kali treatment itu texture dari ketiaknya sendiri udah so much better. Jadi nggak butuh terlalu banyak ya dokter biasanya? Iya, tapi sekarang ada treatment yang paling baru lagi ya dok ya, yang tadi kita discuss. Itu ada namanya fractional microneedling radio frequency. Ya, atau kalau simpelnya sih di klinik kita sebut alatnya Silverm. Silverm. Nah, Silverm ini banyak sekali keunggulannya ya dokter Jess. Jadi dia selain bisa digunakan untuk memperbaiki tekstur, jadi kerutan-kerutan halus yang gak rata yang seperti kulit ayam, dia bisa memperbaiki. Dia juga bisa menurunkan keringat. Iya. Ya, itu unik banget. Jadi jarang. Biasanya kan kalau mengurangi keringat itu harus menggunakan antiperspiran atau mungkin yang teman sering dengar itu menggunakan botox, suntikan botox. Ini kita bisa mengerjakan dengan radio frequency microneedling. Yang paling baru ya yang dok paling ya. baru. This is an off-label indication, which means memang alat ini bukan diciptakan untuk indikasi tersebut, tapi in clinical practice ada beberapa pasien yang kita gunakan. Sebenarnya awalnya kita kerjain untuk memperbaiki tekstur kulitnya, tapi tanpa disadari turns out keringatnya jadinya berkurang keringatnya gitu. juga berkurang, dan ini semi permanen. Jadi kadang-kadang tuh kita kerjain sekali aja dok, itu berkurang 50%. Iya betul. Gitu. Cara yang biasa kita gunakan, tadi kan saya sempat mention sedikit tuh dok, menggunakan botox untuk keringat yang berlebih atau hiperhidrosis ya kita sebut ya. Basket. Ya. Iya. Nah, injeksi botox untuk bagian underarm untuk mengurangi hiperhidrosis. Jadi botox itu kan adalah produk dari bakteri yang fungsinya itu dia cara kerjanya itu adalah saraf persarafan. Jadi pada underarm ketika kita suntikin si botox itu, dia akan membuat saraf tersebut unable buat mengirim sinyal ke si kelenjar keringat. Sehingga kan kelenjar keringat kita jadinya nggak dapat sinyal untuk ayo keluarin keringat gitu ya. Jadi dia nggak dapat sinyal tersebut. Jadinya ya keringatnya otomatis berkurang. Nah, injeksi botox sih di klinik kita ada 2 macam ya dok ya. Ada yang botox yang Korea, ada botox yang Eropa bahkan. Itu semua bisa disesuaikan dengan budget kalian masing-masing. Yes. Jadi nggak harus mahal. Kalau kalian berasa mau botox itu cenderung mahal, we can work with your budget. Cuman ya memang setiap produk itu ada keunggulan dan kelemahan plus minus lah ya dok ya. Nah kalau yang Korea rata-rata sih awet 2-3 bulan lah. Nah dan later setelah 5-6 bulan kita kan suntik lagi tuh botox. Nah semakin sering kita suntik itu makin lama hasilnya itu makin awet makin lama. Kalau teman-teman ini belum siap untuk perawatan, apa yang bisa mereka kerjakan sendiri di rumah untuk merawat ketiaknya biar lebih cerah gitu deh dokter Jess. Oke, lebih cerah ya untuk kalian-kalian kaum yang males-malesan ya, yang mager lah ke klinik istilahnya. Sebenarnya simple, kalian datang ke klinik nanti kita resepkan krim. Krimnya itu ada 2 macam, biasanya krim pencerah. Agent kita masukin krim pencerah itu yang ada kandungan seperti contohnya yang safe aja ya, yang ada alpha arbutin, tranexamic acid, glycolic acid, atau bahkan kadang kita harus resepkan hydroquinone di kondisi-kondisi yang lebih parah ya. Nah tentunya semua ini butuh resep dokter karena kan obat-obat ini kadang karena ketiak itu adalah area yang lebih sensitif, kulitnya itu lebih tipis, otomatis kalau kita aplikasikan krim-krim yang lebih iritatif pasti dia lebih gampang muncul kemerahan dan gatal ya dok ya, lebih gampang iritasi lah. Jadi biasanya butuh pemantauan dari dokter, jadi kita ajarkan kalian cara pemakaian yang benar itu bagaimana, kita pantau kondisi kalian agar tidak terjadi iritasi. Yes, itu penting sekali. Kalau beberapa produk over the counter yang secara aman mungkin kalian bisa gunakan itu yang mengandung vitamin C. Vitamin C. Itu ya. Kalau kalian punya serum vitamin C, you can put it on your armpits, itu juga bisa membantu untuk mencerahkan. Atau bahkan salicylic acid ya dok ya atau sebenarnya. Salicylic acid atau glycolic acid. Itu beberapa krim mengandung ingredients tersebut dan dijual bebas. Peptide, niacinamide dan retinol itu juga beberapa ingredients yang bisa secara aman digunakan untuk mencerahkan
tanpa resep. Nah, tapi kan tujuan dari krim-krim itu lebih ke untuk mencerahkan lah kalau yang dijual over the counter ya dok ya. Cuma kadang kan pasien gini, kalau pasien yang keringatnya berlebih, otomatis bau keringatnya juga ada gitu ya. Jadi biasanya treatment untuk ketiak itu tidak hanya untuk menghilangkan keringat berlebih, tapi juga untuk menghilangkan bau ketiak. Karena biasanya ini berdua tuh sepaket. Ya, Nah, penting. iya betul. Jadi kalau di klinik biasanya kita sering juga resepkan sabun khusus untuk underarm. Nah, sabun ini biasanya mengandung benzoyl peroxide ataupun antibakterial yang lainnya lah. Yang targetnya itu untuk membunuh bakteri penyebab bau tersebut. Karena yang bikin bau itu kan jadi dari kelenjar keringatnya sendiri saat dia mengeluarkan keringat, bakteri itu dia saat dia mengonsumsi si keringat itu proteinnya hancur dan akan mengeluarkan bau yang gak sedap. Jadi pasti bakteri itu harus kita targetin juga. Ya. Jadi target treatmentnya itu adalah dengan membunuh bakterinya dengan antibakterial yang ternyata itu kita bisa menggunakan benzoyl peroxide yang biasanya itu kita gunakan untuk treatment jerawat ya dokter Jess ya. Betul. Gitu dari versi wash, pembersih atau versi gel ya secara topikal dioleskan itu bisa membantu ya. Betul. Cuma ya kembali lagi ya benzoyl peroxide itu kan rada keringin kulit banget. Jadi ya better itu semua dengan resep dokter. Yes. Jadi udah ke cover tuh ketiaknya not only looks good and smooth and bright, wangi juga. Iya. Gitu. Nah, jadi konklusinya apabila kalian ingin menginginkan warna ketiak yang cerah, bersih, sehat, tanpa bulu ketiak, smooth juga skin tone-nya. Nggak bau juga. Iya, nggak bau juga. Caranya gimana? Yang pertama, jangan lupa gunakan antiperspiran di malam hari. Boleh ya. Yang kedua, pagi hari kalian boleh gunakan deodoran. Tapi jangan lupa yang ketiga, itu kalian lakukan treatment di klinik. Treatmentnya apa aja? Bisa hair removal, bisa laser brightening, lalu seal firm gitu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa lakukan injeksi botox pada area underarm. Ya, jadi make sure setiap layer, setiap lapisan kulit itu kita treat semuanya ya dok ya. Yes, and that's how you get a beautiful, bright, and smooth, and nice smelling armpit. Ketiak idaman. Ketiak idaman. Jadi kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar how to get ketiak idaman, yes, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah ini, akan dijawab oleh saya dan Dr. Jess. Thank you everyone for watching. Oke, bye. Bye.